bersyukur kepada Tuhan, mendengar, menyaksikan ketekunan dan kesetiaan datang pada Tuhan yang dikerjakan dan dilakukan oleh seluruh jemaat GPIB Jemaat Karunia dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Oma, opa, ibu, bapak, anak-anak, cucu-cucu, keponakan, saudara bersaudara boleh berhimpun bersama dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah di Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Saat ini nats firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 19 hingga ke-21 yang mengambil judul pujian syukur atas pertolongan Tuhan menjadi pokok renungan. Padang gurun kehidupan semua kita punya dan tidak mudah kan melampauinya, menjalaninya. Ada berbagai macam padang gurun hidup, masing-masing orang berbeda-beda rintangan dan tantangan-tantangannya, termasuk kisah tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan sampai tulah ke-10. Baru Firaun berubah pikiran, mengizinkan umat Israel untuk meninggalkan Mesir. Tapi begitu ya manusia, siapapun dia, bila kepentingan-kepentingan dirinya, golongannya mengusik, mengganggu pikiran dan hatinya, manusia mudah untuk berubah pikiran. Dan itu terjadi dalam kehidupan Raja Firaun. Dia menyesali keputusannya dan menyiapkan tentara, sejumlah tentara besar, lalu mengejar umat Israel yang sudah hampir menuju ke Laut Teberau. Dan kondisi yang seperti itu dirasakan oleh umat Israel. Melihat bagaimana di kejauhan Firaun dan tentaranya dengan laskar-laskarnya dan kuda-kuda perang mereka, dan melihat ke depan bagaimana Laut Teberau itu begitu luas membentang di depan mereka. Ini tidak mudah, ibu bapak dan saudara, seisi keluarga. Kita seringkali juga menjumpai hal-hal yang demikian, mengeluh, marah, cemas, takut, khawatir, bisa menjadi satu. Umat Israel pun demikian. Bahasa sederhana saya ingat dari kisah-kisah di sekolah minggu, Musa, mengapa engkau membawa kami ke tempat ini? Apakah engkau ingin melihat kami mati di sini? Lebih bagus kami mati di Mesir. Di depan kuali tempat kami bisa makan makanan yang lezat. Dan bagaimana perasaan Musa? Bagaimana hati Musa? Musa datang dan membawa semua, mengadukan semua kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, ambil tongkatmu, pukul, lemparkan Laut Teberau itu, dan laut itu akan terbelah menjadi dua. Dan tepat seperti itu yang terjadi. Dan umat Israel boleh melaluinya hingga tiba di seberang Laut Teberau. Sementara bala tentara yang mengejar mereka dari Mesir, sebagian mungkin ada di perjalanan di Laut Teberau itu, tertutup oleh air laut itu dan mereka musnah. Apa yang dilakukan setelah melampaui akan hal ini? Dari kisah ini kita melihat bagaimana Miriam, saudari perempuan Musa dan Harun, mengambil alat musik rebana, memukul rebana, dan semua perempuan mengikutinya. Mereka memuji-muji Allah, bernyanyi, bersyukur kepada Allah. Mereka mengatakan Allah lah keselamatan mereka. Dan itu yang diakui, itu yang dinyanyikan, itu yang diucapkan dan dinaikkan kepada Allah. Bersyukur
atas keselamatan yang Tuhan beri. Kita semua juga mengalami yang dinamakan rasa takut, khawatir tentang hidup dan masa depan. Di pandemi Corona COVID-19 ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita 3 bulan ke depan, 5 bulan ke depan? Kalau perusahaan sudah mengatakan kami membayar gaji hanya sampai di bulan September, bagaimana dengan Oktober dan selanjutnya? Ada beberapa yang sudah di PHK. Bagaimana kami membayar yang dinamakan cicilan rumah? Bagaimana untuk kebutuhan kami sehari-hari? Apa yang harus dilakukan? Saya baru mendengarnya. Hanya bisa berucap, Tuhan tolong kami sebagai gereja. Strategi apa Tuhan yang harus kami ambil dalam kerjasama kami dengan pemerintah? Ini juga tidak mudah untuk dilalui. Salon-salon tutup, ruko-ruko tutup, dan semua bisnis-bisnis kita di rumah juga nyaris mengalami banyak kemunduran-kemunduran. Datang pada Tuhan. Lihat pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilampaui. Dan kita dapat sanggup melampauinya. Mari renung ulang dan sampaikan pujian pada Tuhan. Nyanyian syukur kepadanya karena Ia selamatkan kita. Beri kita perlindungan kita dan anak-anak kita. Pertanyaannya adalah, apakah memuji Tuhan dilakukan hanya dalam situasi gembira, sukacita, seperti Miriam mengambil rebana dan perempuan-perempuan yang lain mengikutinya, dan mereka menyanyikan pujian kepada Allah karena keselamatan yang dari Tuhan? Tapi bagaimana sebelum menyeberang laut Teberau, terperangkap antara menghadap ke laut dan juga melihat yang dinamakan tentara-tentara Firaun yang siap akan menangkap dan mengejar dan menghentikan perjalanan kehidupan mereka? Apakah memuji Tuhan dilakukan hanya dalam situasi gembira dan sukacita saja? Apa pendapat kita? Lalu kemudian pengalaman apa kira-kira dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa harus memuji-muji Tuhan? Mari teguhkan, kuatkan. Karena pengalaman iman yang kita renungkan dan pujian yang dinaikkan memperkokoh dan memperteguh kehidupan kita. Lalu yang terakhir, apakah cukup hanya menyampaikan puji-pujian kepada Allah, bernyanyi merespon kebaikannya? Bagaimana pendapat saudara? Atau cara lain yang terbaik untuk menyatakan pujian syukur kepada Allah? Adakah cara lain selain memuji-muji Allah, bernyanyi, menyenandungkan pujian? Adakah cara lain untuk menyatakan syukur kepada Allah? Mari tingkatkan di tengah kesulitan hidup ini yang dinamakan diakonia berbasis keluarga. Mari memperhatikan saudara, keluarga sanak saudara jauh maupun dekat. Apa yang mampu kita lakukan, mari kita kerjakan. Anda sanggup karena Tuhan menolong. Terpujilah Kristus yang kita nyanyikan di tengah kesulitan, bahkan sukacita, untuk Dia hadir dan selalu ada. Amin.